Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kita sehingga kita menikmati hari ini dengan penuh berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan yang besar yang memimpin dan melawat kami. Kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang ke-10. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ada sebuah etika yang disampaikan oleh Salomo kepada semua orang percaya agar mereka menjadi waspada tentang perilaku-perilaku dalam hidup ini. Karena hal ini berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup kita. Kadang-kadang kita menganggap sepele, kita menganggap sederhana, hal-hal yang kita anggap lumrah, yang kita anggap sewajarnya. Tetapi sesungguhnya itu berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup kita. Semisal, seperti ketika Salomo berkata, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Pengertian makna dari mengedipkan mata itu adalah memandang rendah orang lain. Menganggap orang lain hina. Alkitab menegaskan begini bahwa manusia itu adalah ciptaan. Mereka setara, mereka sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Walaupun kemudian kalau kita belajar, ada orang yang berusaha mengklasifikasikan mereka. Seperti contoh di India, ada kasta-kasta. Ada kasta paling rendah, ada kasta menengah, ada kasta semi, kemudian ada kasta yang lebih tinggi. Itu adalah aturan-aturan yang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk membedakan sesungguhnya. Padahal dari semula Allah menciptakan manusia itu semua baik. Tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain, semuanya sama. Itu sebabnya seperti pernyataan Salomo, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa memandang rendah orang lain? Siapakah yang memberikan hak demikian kepada seseorang untuk menganggap orang lain lebih rendah? Yang biasa dilakukan oleh sebagian orang adalah mereka memandang rendah karena mereka dianggap hina. Karena mereka dianggap sebagai yang berdosa. Karena mereka dianggap yang bersalah, atau karena mereka dianggap tidak mampu, atau mereka dianggap sebagai orang yang miskin. Lalu seseorang atau kelompok masyarakat menganggap dipandang sebagai sebelah mata, diremehkan, dilecehkan, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya sifat karakteristik dari sifat merendahkan orang lain ini akan mendatangkan kesusahan. Yang pertama, kesusahan kepada orang lain. Di mana mereka kemudian imbasnya, dampaknya adalah menganggap sebagai yang tidak layak, sebagai yang tidak berharga. Bisa saja kemudian mereka mengasingkan diri dan seterusnya. Tetapi kesusahan yang kedua adalah kepada diri sendiri. Kepada orang yang memandang sebelah mata itu. Dia pun akan mengalami teguran, dia pun akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Karenanya memandang sebelah mata adalah tindakan pelecehan bagi penciptaan Allah. Memandang rendah Allah. Yang kedua, siapa bodoh bicaranya akan jatuh.
Ketika kita sembarangan mempergunakan kata-kata yang keluar tanpa pertimbangan, kata-kata yang keluar tanpa ada unsur kebijaksanaan, sesungguhnya seseorang itu akan jatuh melalui perkataannya. Kadang-kadang kita mudah berkata-kata, kita tidak peduli orang lain sakit atau tidak. Kita tidak melihat siapa orang yang kita ajak bicara. Kita menganggap semuanya sama dan seterusnya. Tapi ingat, kata-kata yang bodoh, bicara yang bodoh akan membuat seseorang terjatuh. Karenanya mari jaga lidah kita. Kitab Yakobus menyatakan demikian. Jaga perkataan kita agar hidup kita tetap terjaga, terlindungi oleh Tuhan. Mari kita mandang segala sesuatu seperti Tuhan memandang, dan mari kita nikmati keindahan kebersamaan, sukacita bersama itu nyata atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.